Indah ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang paling mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi adalah masjid, dan kebutuhan kita keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, ya, seperti mana apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ketenangan, kenyamanan itu adalah tidak boleh terpisah dalam diri seorang mukmin, dan itu didapatkan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana beliau katakan, keberadaan seorang mukmin di masjid seperti mana seekor ikan berada di dalam air. Apalah artinya kehidupan bagi seekor ikan bila mana tidak ada air? Begitulah kehidupan orang beriman tidak akan ada arti bila mana tidak terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa senantiasa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kembali pagi ini kita belajar tentang kitab Tajridut Tauhid. Dalam pembahasan syubhat, ya, masih dalam syubhat seputar para pemuja-pemuja kubur, di mana akan kita bicarakan dalil mereka tentang bolehnya bertabarruk, ya, bi atharin Nabi SAW atau bi atharil anbiya, ya, dengan jejak-jejak peninggalan para nabi, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk dengan apa? Dengan gua Hira misalnya, atau gua Thur dan yang lainnya yang merupakan tempat-tempat, ya, yang bisa untuk diambil barokahnya, seperti mengusap bil hajara asy-syarifah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, apakah ini benar sebagai dalil, ya, bolehnya kita untuk bertabarruk dengan jejak peninggalan para anbiya? Maka kita lihat nanti jawaban dari Syekh Faisal. Nah, mereka berdalil bolehnya melakukan itu dengan dua dalil yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma thabata fi sahihaini. Ini dalil yang pertama mereka pakai. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, ya, kana fi safarihi, dan safar beliau, yatatabba' al-amakin allati marra 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti, ya, tempat-tempat yang di mana itu Nabi lewat. Tempat-tempat yang dilewati oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dia mencari, memilih untuk lewat di situ. Wa hadha yadullu ala jawazi tatabbu'i atharil anbiya wa tabarruk biha. Lalu dari perbuatan Abdullah bin Umar ini, mereka jadikan sebuah dalil bolehnya untuk mengikuti jejak para anbiya, ya, dan bertabaruk dengannya. Jadi mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dengan apa yang ia lakukan itu mereka jadikan sebagai dalil. Nah, yang kedua, hadis yang mereka gunakan sebagai dasar dalam perbuatan mereka, ma rawahul Bukhari, ya, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari min hadis Itban ibn Malik radhiyallahu taala annahu arada yattakhidha fi baitihi musalla lamma kabara wa dha'afa basaruh. Beliau ini ingin membuat sebuah tempat salat di rumahnya nanti kalau dia sudah tua dan lemah, tak bisa lagi berangkat ke masjid, atau di saat misalnya
penglihatannya sudah mulai kabur. Tidak bisa lagi pandangannya melihat dengan terang dan badannya sudah mulai melemah. Fatalaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ya'tiyahu fayusalli fihi talaban lil barakah. Lalu dia minta kepada Nabi SAW untuk mendatangi rumahnya dan untuk sholat di situ. Lalu dia akan jadikan tempat itu sebagai tempat yang ia jadikan untuk sholat, ya, dalam rangka mencari keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah, dua hadis ini mereka jadikan sebagai sandaran, dalil dalam membolehkan bertabaruk dengan jejak-jejak para anbiya, ya. Nah, kedua hadis ini benar bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana fi safarihi yatatabba al-makin allati marra alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan Adban, sahabat Nabi ini. Namun yang menjadi masalah apa yang dikatakan oleh Syekh Faisal, wal jawab ala hadhihi syubha ma yali. Nah, jawaban bantahan terhadap apa yang mereka jadikan dalil ini dari beberapa sisi. Yang pertama, dari perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Perbuatan Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu adalah fabayan fasad istidlalihim min wujuh. Dalil yang mereka pakai perbuatan Ibnu Umar, maka bisa kita jawab dari beberapa sisi. Yang pertama, anna Ibnu Umar, wa sesungguhnya Abdullah Ibnu Umar lam yakun yattakhiz min tilkal amakin allati kana yatatabba'uha makanan al-ibadah wadh-dhikr wa nahwi dhalik, bal kana radhiyallahu ta'ala anhu yaf'al kama fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fayanzil fil makan alladhi nazala fihi wa yanam fil makan alladhi nama fihi wa yabulu fil makan alladhi bala fihi, fayaf'al mithla ma fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita luruskan, ya, apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma tidak menjadikan tempat-tempat yang dia lewati itu, yang diikuti itu sebagai tempat ibadah. Jelas, Nabi lewat, iya, Nabi tidur di situ, iya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan buang air kecil di situ, iya. Tapi ingat, Abdullah ibn Umar tidak menjadikan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat ibadah. Walam yakun kana yatatabba'uha al-makan lil ibadah wa dzikr, lam yakun yattakhid min tilkal amakin. Beliau tidak menjadikan tempat-tempat itu sebagai tempat ibadah. Hari ini kan tidak, di mana tempat-tempat yang dianggap itu, ya, maka di situ dijadikan sebagai tempat ibadah yang dirutinkan. Namun kata Syekh Faisal, bal kana radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi di situ. Sekali tidak menjadikan sebagai tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Nabi turun lewat di situ, dia lewat pula. Kemudian Nabi tidur di sana, dia tidur di sana. Kemudian bahkan buang air kecil sana, dia buang air kecil sana. Fayaf'al mithla ma fa'ala Nabi. Ingat itu, dia melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi. Walam yakun yattakhid min tilkal athar makanan lis-salati wal ibadah. Abdullah bin Umar tidak menjadikan tempat itu khusus sebagai tempat ibadah dan salat. Wa ala hadha, maka dari sini, fa idza tatabba ahadu hadhihi al-athar wa fa'ala fiha ma lam yaf'alahu an-nabi, kalau orang melihat jejak-jejak peninggalan Nabi SAW atau dalam sejarahnya dia pernah di situ, misalnya di Gua Hira atau di Gua Thur atau lewat di sebuah jalan, dia sengaja mengikuti itu dan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam, ka'annama an-nabi fi makanin fattakhadha at-tatabbu' al-mutatabbi' makan al-ibadah. Contoh, disebutkan dalam sebuah sejarah Nabi tidur di situ. Lalu dia tidak ditidur di situ, tapi jadikan tempat
bekas Nabi SAW, ya, tidur di sana itu sebagai tempat ibadah, salat, kemudian diusap-usap, yang mana dulu Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, para tabi'in tidak melakukan. Wala muqtadiyan Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka hal itu tidaklah mengikuti Nabi dan juga tidak mengikuti Abdullah Ibnu Umar, bal yakunu mubtadi'an muhdatha, tapi dia termasuk orang-orang yang mubtadi' dan yang mengada-ngada. Jelas ya? Dalil yang mereka pakai tentang Abdullah Ibnu Umar melewati, ya, bekas-bekas atau jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadisnya sahih dalam Sahihain ibadah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, tidak menjadikan hal-hal yang disebutkan tadi sebagai tempat ibadah bagi Abdullah Ibnu Umar, tidak, atau tempat salat atau mengusap-ngusap tempat itu, tidak. Nabi tidak melakukan itu. Abdullah Ibnu Umar tidak melakukan itu. Maka hari ini barang siapa yang melakukan hal itu dan dijadikan sebagai tempat salat dan ibadah, bahkan mengusap-ngusap, maka sungguh dia tidak mengikuti Nabi dan tidak mengikuti Abdullah Ibnu Umar. Jelas sampai di sini? Baik. Yang kedua, annal mutaba'ah hiya, al-mutaba'ah yang benar adalah an-naf'ala kama fa'ala Nabi, kita mengikuti, mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi, al-wajhil ladzi fa'al, dengan cara dan bentuk yang dilakukan Nabi. Kita salat dengan cara yang apa yang dilakukan Nabi SAW, dan kita, ya, melakukan puasa seperti mana yang dilakukan Nabi SAW. Fala budda idzan min an nusyarikahu fil qasdi wan niyyah, fa innal a'mal bin niyyat, fa idza qasada an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ibadah bil amal fa qasadna al-ibadah kama kunna muttabi'ina mutaassina bihi. Mah kita bila mana kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita niatkan seperti mana yang diajarkan. Maka karena sesungguhnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah, dengan melakukan niat, maka kita mengikuti, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi dengan niat yang telah dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita, karena kita mengikutinya dan mencontohnya. Wa amma idza lam yaqsud bihi al-ibadah, kalau Nabi lewat di situ bukan tujuan ibadah, ya kan? Nabi lewat di situ, Nabi tidur di sini, Nabi buang air di sana, bal fa'alahu ala wajhi ittifaq litayassuri alaih, tetapi Nabi itu melakukan karena mungkin lebih dekat lewat situ, mungkin Nabi lebih mudah lewat di situ. Wa qasadna nahnul ibadalah lam nakun hina idzin muttabi'ina lah. Nabi lewat di situ bukan tujuan ibadah, tapi kita jadikan itu sebagai tujuan ibadah, maka tidaklah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas lagi. Kalau kita mengikuti Nabi SAW yang sesungguhnya adalah di mana, bila mana Nabi melakukan itu ibadah, kita niatkan, kita lakukan sebagai ibadah. Bila mana Nabi di situ tidak melakukannya, hanya lewat atau tidur, bukan tujuan ibadah, maka kita tidak menjadikannya sebagai ibadah. Bila mana itu dijadikan sebagai ibadah, berarti kita tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala an, sebagai bentuk bantahannya, ingin melakukan itu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi secara zahir, fi suratil fi'li, dalam bentuk amal saja. Wa yaf'al mithla ma fa'al, Abdullah Ibnu Umar melakukan apa yang dilakukan, wa dzalika li shiddati mahabbatihi lah, dan Abdullah Ibnu Umar melakukan itu karena kecintaan dia kepada Rasulullah yang besar. Walam yakun ya'taqid anna hadha mimma yustahab fi'luhu likulli ahadin wa yuta'abbadu lillahi bih, dan tidak diyakini oleh beliau bahwa ini dianjurkan, dilakukan oleh setiap orang dan dijadikan sebagai ibadah kepada Allah. Tidak, bukan itu yang diminta. Yang diminta oleh Nabi SAW adalah, atau yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, melakukan sebagai perbuatan suratul fi'il saja, melakukan seperti yang dilakukan Nabi karena kecintaannya. Termasuk Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang
yang sangat-sangat ya menjaga ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak melakukan itu, sesuatu yang mubah adalah diyakini sesuatu yang wajib untuk diikuti dan bahkan bernilai ibadah, bukan. Wadzalika, tandanya apa? Lam ya'mur ahadan bih, dia tidak menyuruh orang untuk melakukannya, karena dia tahu melakukan itu sebagai bentuk bukti dia cinta ke Nabi SAW dan dilakukan seperti mana secara zahir, tapi dia tidak melakukan dengan keyakinan itu dianjurkan, ya, dianjurkan untuk dilakukan. Maka itu dia tidak pernah memerintahkan orang satupun untuk melakukannya, dan bahkan tidak disunahkan. Wa innama kana yaf'aluhu binafsihi ijtihadan minhu, tapi itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar sebagai bentuk ijtihad dia, sebagai bentuk ijtihad dia untuk dirinya, dan itu dilakukan untuk dirinya. Maka ikhwafillah Allah, ini hal-hal yang perlu untuk kita cermati. Yang berikutnya, jawaban berikutnya, bahwa perbuatan ini tafarrada bihi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Perbuatan ini pun hanya dilakukan oleh Abdullah bin Umar sendiri saja. Wal khulafa ar-rasyidun wal akabir min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar lam yakunu yaf'aluna dhalik. Nah, kalau kita lihat ini hanya perbuatan yang dilakukan sendiri oleh Abdullah bin Umar. Jika kita melihat para khulafa ar-rasyidin, Abdullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para pembesar-pembesar sahabat dari kaum muhajirin dan ansar tidak pernah melakukan itu. Wahum a'lam min ibni Umar wa a'zam ittiba' lin Nabi SAW, dan mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi SAW dan paling tahu ya daripada Abdullah ibn Umar. Falau kana mustahabban, andaikan perbuatan itu mustahab, la fa'alahu haula, maka mereka pasti melakukan. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, pasti mereka lakukan. Bahkan Abdullah, bahkan para khulafa ar-rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, jelas Abu Bakar orang yang paling sering bersama Nabi SAW, ya, tapi dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Walidzalika lamma balagha al-Imam Malik rahimahullah taala anna nasan min al-Madinah, suatu berita sampai ke Malik, ya, Imam Malik, bahwa orang-orang di kota Madinah yaqifuna liddu'a inda qabrin Nabi, mereka duduk berhenti di sana untuk berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadhi bid'ah lam yaf'alha as-sahabatu wat tabi'un. Ini perbuatan bid'ah yang tidak dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Kalau datang ke kuburan Nabi SAW, itu menziarahinya, mengucapkan salam. Jangan salah arti, ya. Orang berbondong-bondong setiap pagi, setiap sore, siang, melewati, ya, masuk dari babus salam, kemudian mengucapkan salam ke Nabi SAW, kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, bukan meminta kepada mereka, bukan meminta. Maka ketika berita itu sampai kepada Imam Malik, orang semuanya duduk meminta ke Nabi SAW, berdoa ke Nabi, maka maka Imam Malik mengatakan ini perbuatan bid'ah yang tidak dilakukan para sahabat dan para tabi'in. Dan kemudian dia mengatakan bahwa lan tasluh hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha, bahwa umat ini tidak akan pernah baik kecuali dengan cara bagaimana kita mendidik mereka generasi awal, ya, sebagaimana Nabi mendidik mereka, ya, generasi-generasi awal. Artinya apa yang dilakukan Nabi untuk mendidik mereka kita lakukan hari ini, dan bagaimana cara Nabi mendidik mereka kita ikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwafillah rahimakumullah, bantahan yang kelima bahwa terdapat waqad thabata amman huwa akbar min Abdullah bin Umar, terdapat sebuah berita bahwa ada orang sahabat yang lebih besar daripada Abdullah bin Umar dan lebih mulia, itu adalah orang tuanya Al-Faruq, ya, termasuk yang melarang. Ada riwayat yang menyebutkan termasuk yang melarang ayahnya Ibnu Umar, ya, melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh anak beliau. Bayangkan, ayahnya sendiri melarang. Ada riwayat yang menyebutkan. Nah, ikhwafillah,
ini ada sebuah asar ya dari Anna Umar radhiyallahu ta'ala an, lama raja'a ila Madinah ba'da al-hajj ra'a unasan yadhabuna madhhaba. Lihat orang-orang bepergian semua. Faqala aina yadhhab haula? Kemana mereka pergi? Kata yusalli fiha wa la yata'ammaduha. Nah, yang benar apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa perhatikan ketika dia mendengarkan mereka pergi ke sebuah masjid yang dulu Nabi salat di situ, maka Umar mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa karena perbuatan yang seperti ini. Mereka mengikuti jejak dan bekas para nabi-nabi mereka, lalu kemudian mereka jadikan sebagai tempat ibadah. Nah, barang siapa yang ketika berada di tempat tersebut masuk waktu solat, maka solatlah di situ, ya, maka solatlah di situ. Artinya tidak menyengaja, kata Umar bin Khattab. Bila mana masuk waktu solat dan kita berada di tempat itu, maka solatlah, ya, dan tidak menyengaja pergi ke sana untuk melakukan ya solat, karena dulu Nabi SAW ya pernah solat di sana. Nah, alaihi ikhwafillah rahimakumullah. Ini beberapa bantahan yang ditujukan kepada perbuatan mereka para kuburiyun, yang mereka gunakan dalilnya adalah perbuatan Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman, dan Allah berikan kepada kita penjagaan anak keturunan kita. Allah berikan keselamatan dari segala bentuk penyimpangan dalam ibadah dan segala bentuk kesyirikan yang akan menghancurkan dan membinasakan kita. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara